Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang ihram. Beliau mengatakan man aradal ihram ustuhibba lahu an yaghtasil. Orang kalau mau ihram berarti disunahkan, dianjurkan dia mandi. Kemudian yatanazzafu wa yatatayyabu wa yatajarradu anil makhit wa yalbas izaran. Nah, jadi kalau dia mau ihram tadi mandi, bersih-bersih, pakai minyak wangi, dan juga melepaskan pakaian yang berjahit. Dia pakai pakaian yang ada izar dan rida. Jadi dua kain, yang satu dipakai sebagai sarung dia, yang kemudian yang satu lagi dipakai sebagai rida, penutup bagian atas atau diselempangkan. Kemudian warnanya abyadain nazifain, yaitu putih bersih. Kemudian yusalli rak'ataini, ya dia salat 2 rakaat. Kemudian harumaki baihima, setelah itu dia ihram. Wa huwa an yanwiyal ihram, dan ketika itu tentunya dia niat untuk ihram. Dan juga yustahab, ya, ada untuk bima ahrama bih, dia anjurkan atau diucapkan, melafalkan apa yang dia ihramkan, yang dia niatkan, wa yasyarit yaqul, dan jadi dia katakan sebagai syaratnya apa yang dia ucapkan, Allahumma inni uridu nusukal fulani. Jadi, ya Allah, aku berniat untuk melakukan ibadah haji atau umrohnya si fulan. Fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jadi kalau ada penghalang yang kemudian membuat aku tidak bisa tunaikan, maka berarti tempat tahallulku adalah tempat atau kondisi di mana aku terhalang tadi. Nah, kemudian di sini dikatakan wa huwa mukhayyar baina atamatu wal ifrat wal qiran. Jadi model akadnya atau model niatnya ada 3 jenis. Dia bisa sifatnya tamatu, bisa ifrad, bisa qiran. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu tamatu. Ini yang paling afdol, kemudian ifrad, kemudian qiran. Nah, baru kemudian didefinisikan tamatu itu apa? Ya, tamatu itu dia ihramnya untuk umroh dulu, ya, fi asyhurul hajj, di bulan-bulan haji. Ya faragh minha, habis itu ya dia tahallul, dia selesaikan. Kemudian ihram lagi untuk haji di tahun tersebut. Jadi ihram untuk umroh, tahallul, ihram untuk haji lagi, baru tahallul lagi, seperti itu. Nah, kalau ifrad itu artinya ya sendiri gitu kan. Ya dia ihram untuk haji saja, enggak ada untuk umrohnya. Nah, kalau qiran, dia bedanya apa? Satu ihram untuk keduanya. Jadi yahrum bil umrah, summa yadkhul alaiha al-hajj. Jadi dia itu niatnya digabung. Jadi untuk umrah dan haji sekaligus. Wala ahrama bil hajj summa adkhala alaihi al-umrah lam yanaqid ihramu bil umrah. Tapi kalau ternyata dia ihramkan haji dulu baru kemudian umrah dilanjutkan, itu enggak bisa. Ya, tidak bisa untuk dipakai untuk umroh gitu ya. Jadi kalau misalkan niatnya tadi dia niatnya itu harus di-combine umroh kemudian haji. Tapi kalau cuman untuk haji saja kemudian mau combine di lapangannya dengan umroh dan haji, itu nggak bisa. Umrohnya nggak dianggap karena dia niatnya ihramnya cuman untuk haji saja. Berikutnya faidastawa ala rahilati. Kalau dia sudah berada di atas kendaraan, maka ya dia labba, dia itu mengucapkan talbiyah dengan perkataan labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbai labbi itu artinya menyambut. Kusambut seruanmu ya Allah, gitu kan. Panggilanmu labbaik la syarika lak labbaik. Dan kusambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kusambut panggilanmu, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Jadi kita mengakui bahwa semua pujian, semua nikmat itu hanya milikmu. Dan wal mulk la syarikal, kerajaan, kekuasaan, dan itu milik Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian yustahab al-iksar minha wa rafus shaut biha li ghairi nisa. Dan kita disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak ucapan seperti tadi dan meninggikan suara ataupun mengeraskan suara kecuali wanita. Wanita enggak. Ya, suaranya pelan saja. Wahya, dan ini merupakan akad fima ida'ala nusudan ahabata wadian. Nah, ini lebih ditekankan lagi ketika dia naik ya ke tempat yang tinggi, atau dia itu turun ke lembah, berarti ke tempat yang rendah, atau dia mendengar ada orang lain mulabbiyan yang mengucapkan talbiyah itu tadi. Ya, berarti kita dianjurkan lebih mengeraskan lagi. Kemudian atau juga gitu kan, dia melakukan sesuatu yang dilarang, itu kan mahzuran, suatu larangan, nasian, dalam kondisi lupa, karena lupa. Atau dia bertemu dengan rakia, dia bertemu dengan rombongan yang lain, ya, atau mungkin setelah adbar shalah, setelah dia selesai salat fardu, kemudian wabil ashar, di waktu-waktu sahur menjelang subuh, dan iqbal lail wan nahar, atau di saat menjelang malam dan menjelang siang. Itu waktu-waktu yang ditekankan juga untuk dikeraskan. Baik, bab mahzurat ihram, kita nanti akan lihat hal-hal yang dilarang ketika kita ihram. Baik, silakan simak video berikutnya.